Kalau krim yang buat siang ya siang dipakainya, krim malam ya malam dipakainya. Ada lagi Revlon berseri, ada 3 nomor, 1, 2, 3. Yang nomor 1 287, yang nomor 2 196.000, yang nomor 3 132.000. ITC Cempaka Mas, lantai 3, pintu utara. Padahal Ustaz udah hapus kok memorinya full ya. Pegangin dong sebentar. Ada yang dari tahun 45 udah naik-naik sampai sekarang 2000 terus. Bedak pipa. Ya Allah, malam Jumat tidur pakai pipa. Boro-boro suami monyet deket aja juga bangsa. Aya naon Kang, pedes sampean. Udah gitu leher dipakein autan. Suami udah terlalu nafsu, sejilat-jilatnya pahit. Bu, dah sekarang saya mau ceramah. Nabi diutus oleh Allah untuk menata kehidupan manusia. Kenapa manusia hidupnya perlu ditata? Sebab saat itu manusia hidup sudah keluar dari ajaran nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu. Disebutnya manusia, tapi tidak berperilaku seperti manusia. Saat itu ibu-ibu bila datang masa hamil memiliki rasa takut yang berkepanjangan, yang terus-menerus. Takut kenapa? Takut jika melahirkan ternyata anaknya yang keluar jenis kelamin perempuan. Perempuan saat itu jika seorang ibu rumah tangga melahirkan anak berjenis kelamin perempuan, si bapak sebagai suami terasa hina, malu kepada tetangga. Bila istrinya melahirkan anak perempuan, maka langsung digalikan lubang, dikubur hidup-hidup. Kejadian itu dimuat oleh Allah dalam Al-Quran. Apa Bu saya baca bismillah pada mangap aja? Hah? Enak. Tuh, lu asal enak aja mangap dah. Kok udah pada makan gak belum nih? Aduh. Ikan sepat, ikan gabus direndam di air tawar, lebih cepat, lebih bagus. Jamaahnya udah pada lapar. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan apabila dikasih tahu para suami di zaman jahiliyah istrinya melahirkan anak berjenis kelamin perempuan, zalla wajhuhu, itu si bapak mukanya pucat, malu sama tetangga. Malu sama tetangga punya anak perempuan. Kejadian itu terus berkelanjutan, manusia disebut manusia,
tetapi tidak berperilaku seperti manusia. Karena itu Nabi Allah Ta'ala utus untuk memanusiakan manusia. Manusia namanya, tapi perilaku kehidupannya juga manusia. Maka perempuan yang saat itu hina diangkat derajatnya oleh Allah. Ini kenapa memorinya penuh? Kata Nabi An-Nisa imadul bilad, wanita adalah tiangnya negara. Bu, wanita adalah tiangnya negara. Negara ini 20 tahun ke depan kondisinya seperti apa tergantung ibu bisa mewarnai negeri kita. Dengan apa kita mewarnai negara kita 20 tahun ke depan? Dengan menyiapkan generasi penerus. Siapkan anak dengan berbagai macam disiplin ilmu. Biar dia jadi presiden, nanti presiden yang kagak bingung. Kalau dia nanti jadi presiden yang kagak bingung. Presiden kita kan bingung, Bu. BBM, bensin, ntar naik, ntar turun. Ntar naik, ntar turun. Premium naik jam 24.00. Kita lagi tidur ditaikin kagak tahu. Lah jam 12. Kita lagi tidur kan ya. Berasa-berasa pagi-pagi. Begitu beli bawang harganya, beli cabai, beli kopi, beli gula, ikan bandeng, ikan tongkol, ikan selar, ikan kembung, ikan peda, ikan teri, ikan perek. Ikan perek kan nggak ada dagingnya, tulang dulu ya. Perek. Bu. Nabi Allah Ta'ala utus untuk menata kehidupan manusia. Supaya disebut manusia, perilaku kehidupannya juga manusia. Manusia ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu. Maka Allah menciptakan jin dan manusia, tak ada tujuan lain kecuali untuk beribadah. Maka tujuan maulid malam ini dengan hikmah maulid supaya kita dapat meningkatkan iman dan takwa. 23 tahun yang Nabi tanamkan di hati umat saat itu adalah iman, akidah, pondasi dasar. Kalau membangun rumah, pondasinya cukup, dalam, cakar ayamnya memenuhi syarat, itu rumah jika terjadi gempa enggak runtuh. Kenapa? Pondasinya kuat. Manusia dalam hidupnya tidak akan terpengaruh oleh sesuatu. Dia yakin dan percaya ada yang menciptakannya, Allah yang Maha Esa, Allah yang satu, Allah yang ahad. Enggak mungkin Allah dua. Kalau Tuhan dua berebut pada ngakuin langit. Ini langit gua, ini bumi gua. Tapi Allah satu. Ditanamkan oleh Nabi iman, akidah, pondasi dasar. Kalau iman sudah kuat,
Itu bangunan tinggi besar, pondasinya ketika terjadi angin puting beliung nggak bakal roboh. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Iya Pak ya? Iya Pak ya? Iyanya kesel amat. Iya Pak ya? Iya. Makanya Bu, makanya si ibu ini, ibu al-ummu madrasatun, ibu adalah media pendidikan pertama sebelum anak masuk di bangku sekolah. Makanya belajar ilmu mulai kita dari ayunan sampai liang. Tuh, makanya anak tidur hantarkan dengan bacaan yang bisa membuat dia imannya jadi kuat, cintanya kepada Allah tambah besar. Tanemin tuh asal mau tidur, zikir-zikir. Kalau saya dulu begini Bu, asal tidur. Waktu saya di Ayun, saya masih ingat di Ayun. Umur berapa ya? La ilaha illallah Yahu Muhammadur Rasulullah Yahu. Diajarin itu. La ilaha illallah Muhammadur. Mantap di hati. Jangan kayak orang sekarang di kampung saya, anak tidur dinyanyiin kucing garong. Kucing dapur aja kita geli, apalagi kucing gak. Makanya anaknya pas sudah gede mau tawuran dulu. Salah nyanyiinnya. Bacain supaya imannya tambah kuat. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jalan-jalan ke pasar Kranji, Abang Mamat jualan bubur, cari mantu yang bisa ngaji supaya selamat di dalam kubur. La ilaha illallah, la ikan betok lompat ke balok, anak muda sedang ditabok karena dia suka mabok, bikin orang jadi gondok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammadur. Satu, kalau anak tidur hantarkan dengan bacaan yang membuat dia jadi takut kepada Allah. Kalau kita enggak tanamin basic agama, kita enggak tanamkan ilmu-ilmu agama, nanti anak kita enggak punya rasa takut kepada Allah. Generasi penerus yang dihancurkan oleh musuh Islam. Bu, Pak, masih hidup. Generasi
generasi penerus kita yang dihancurkan kalau orang tua iman akidahnya udah kuat anak-anak kita. Kalau kita tidak tanamkan ilmu agama, rasa malu kepada Allah berkurang. Makanya kita lihat anak-anak sekarang dijajah oleh pertama yang menjajah kehidupan anak pakaian. Kenapa pakaian? Dia lihat di sinetron, dia lihat di film, dia lihat di majalah. Anak gadis umur 17 tahun pakai kaos adeknya kelas 2 SD. Naik motor, asal ngerem kaosnya naik. Ngerem lagi kaosnya saya di belakangnya. Di dalam mobil. Sampai belahan kelihatan. Kalau orang asing pantatnya bule putih, kalau orang Rawasari biru. Dari pakaian dijajah ada namanya celana Hawaii. Oh gitu. Tinggi zaman tahun 2000-an. Tinggian lagi itu celana wahai. Tinggian lagi hai. Tinggian lagi aduhai. Dijajah kita pakaian. Saya kasih tahu Neng, jangan pakai seperti itu. Kamu siapa namanya? Jamila. Jamila orang Islam bukan Neng? Islam Om. Ya Islam pakaiannya jangan begitu dong. Marah saya bilangin. Emang bermasalah bagi lo. Bu, tidak punya rasa malu kepada Allah, kepada Rasulullah. Maka si ibu sebagai guru pertama sebelum anak duduk di bangku sekolah, ajarkan ilmu yang bikin dia tambah takut kepada Allah Subhanahu, tambah cinta kepada Rasulullah. Malam Jumat baca Yasin. Malam Jumat. Majelis Taklim Al-Mar'atus Sholihah. Malam Jumat baca Yasin. Malam Jumat. Malam Jumat. Ya Allah, itu siapa yang ngatain bolot itu? Ya Allah, baru ini gue ceramah dikatain bolot. Tega banget dah. Ntar gue pulang nih. Malam Jumat saya sih. Pak Ustadz, maaf malam Jumat saya belum sempat baca Yasin, masih punya anak sapian. Apa anak sapian? Iya, yang masih nyusu. Enggak apa-apa, boleh baca Yasin sambil nyusuin. Masukin anak ke dalam mukena. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Anaknya udah lapar, udah lama nggak disusuin. Jadi itu anak nafsu, makanya sampai terlepas. Kan suka terlepas ya? Suka terlepas nggak? Tapi kita dandanin gitu. Boleh baca Yasin sambil
Netein. Yang sebelah udah habis, udah kering, pindahin yang ke sebelah. Yasinnya selesai, anaknya tidur. Alhamdulillah. Jangan dijadikan alasan punya anak kecil nggak bisa baca Yasin. Banyak cara. Boleh saja, insya Allah. Ya, ntar pulang netain sambil baca Yasin. Netain siapa? Ya Allah, pakai nanya dia. Lah kan gue lagi ngomongin anak kecil, pakai nanyain siapa? Ya Allah. Oh, baca sholawat boleh di dapur sambil masak, bikin bumbu jantung pisang batu. Kita pecah, jangan dikukus biru, rebus saja rebus. Kulit yang tua buang, yang mudanya aja. Udah matang belah dua, ambil bahan pecah, kacang, bawang, cabai, garam, kasih jahe dikit. Taruh di cewek sambil ulek sholawatan. Ya Rabbi bil Mustafa balil sidana wal habibul ladzi turja safatu likulli haulin minal ahwa'il musallin salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin wujud kidam bata mukhalaf lil hawadis qadiran muridan aliman yang sami'an basiran mutakaliman. Boleh sambil mulek baca selawatan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha pahala sholawat dapat bumbu pecak halus cowet rengat. Yang baca sholawat sekali dibalas Allah 10 rahmat. Amin ngapa? Ilah amin aja pakai dibilangin. Ini apa bingung kali ini gubernurnya Cina. Kayaknya bingung-bingung banget nih gubernurnya Cina. Ya udah daripada bingung jangan dipilih kalau besok dia nyalonin. Ini romannya bingung-bingung amat. Ya kalau dia nyalonin jangan dipilih besok. Bingung-bingung banget romannya. Kalau besok dia nyalonin jangan dipilih. Tapi romannya bingung-bingung banget. Kalau besok dia nyalonin jangan dipilih. Bapak udah sunat, punya gubernur belum sunat, kagak enak. Kan yang enak yang sama-sama sunat. Bapaknya sunat, bininya sunat, enak.
Daripada bingung gak usah dipilih kalau besok dia nyalonin. Insya ada yang ngomong daripada muslim korupsi jorok kotor mendingan kafir jujur. Ada yang ngomong begitu. Jujur apaan, dia korupsi. Tolong jangan diperiksa Ahok. Dia lagi disiapin untuk RI 2 2000. Dipesen